Pada tahun 1970 di California sana, Amerika Serikat, seorang ibu berusia 50 tahun datang kepada petugas kesejahteraan sosial dan ia mengungkapkan kronologisnya bahwa ia sedang bertengkar dengan suaminya yang berusia 70 tahun. Ibu tersebut membawa gadis anaknya yang berusia 13 tahun. Ketika petugas tersebut melihat kepada anaknya tersebut sedikit terlihat aneh. Badannya bungkuk, kurus, kering, dan tidak ada satupun kata yang diucapkan dari anaknya tersebut. Petugas mengira anak tersebut dianiaya oleh ibunya. Akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah lama lanjut berhari-hari penyelidikan, akhirnya mengungkapkan bahwa Jenny, gadis ataupun nama samaran adalah Jenny tersebut, setelah diselidiki bahwa ternyata ia dibikin neraka oleh ayahnya sendiri. Ia dikurung di kursi selama beberapa hari, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ketika dia nangis, dia dipukuli oleh ayahnya. Ketika mau diberi makan oleh kakaknya pun tidak berbicara di hadapan Jenny anak tersebut. Karena kakaknya ketakutan kalau misalkan dia berkata-kata ataupun berbicara terhadap Jenny, pasti kakaknya tersebut yang dipukuli. Ketika Jenny masuk rumah sakit, dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh suster atau dokter. Kepandaian Jenny itu sama dengan kepandaian anak yang berusia 1 tahun. Jenny kan anak 13 tahun ya. Kepandaiannya itu seperti anak 1 tahun, bayangkan. Inilah yang menyebabkan ditemukannya para psikolog, para neurolog, para linguistik untuk mempelajari apa yang terjadi terhadap Jenny, anak yang berusia 13 tahun tersebut dengan kepandaian 1 tahun. Apakah sel-sel otak mengalami kelambatan pertumbuhan? Apakah seluruh sistem kognitifnya menjadi lumpuh? Inilah di antara sekian banyak pertanyaan yang menyebabkan Susan Kurter, profesor linguistik di University of California, mencurahkan waktu 7 tahun untuk meneliti daripada seorang Jenny. Ini yang membuka awal cerita terhadap bab yang pertama. Akan kita bahas tentang psikologi komunikasi. Apakah komunikasi menghambat kepada kepribadian manusia? Ada 2 subtema yang akan kita bahas, yaitu komunikasi, psikologi, dan kepribadian. Komunikasi adalah di mana individu mengirimkan lambang-lambang, sinyal-sinyal yang berbentuk sebuah tulisan ataupun perkataan yang dicerna oleh seorang komunikan atau penerima pesan untuk merubah tingkah laku dia. Jadi intinya kita memberikan sinyal komunikasi atau kata-kata, si penerima pesan tahu apa yang kita sampaikan, tahu apa yang kita bahas. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari atau mendeskripsikan, meramalkan tingkah laku dan mental manusia. Tadi intinya bahwa psikologi mempelajari tentang tingkah laku dan mental manusia. Artinya bukan hanya tingkah laku manusia, tapi mental tersebut dicerna atau dipelajari dalam psikologi. Dan kepribadian adalah, intinya daripada kepribadian adalah seorang yang mempunyai jiwa yang unik dan dinamis. Artinya kepribadian itu bakal terus-terus berubah. Dia akan dinamis, berubah-ubah dan unik. Artinya dua orang yang kembar itu tidak bisa sama kebiasaan atau kepribadian. Pasti 2 orang tersebut beda-beda walaupun satu rahim. Dari perpaduan 2 bidang ilmu ini lahirlah dengan apa yang disebut psikolinguistik. Psikolinguistik, lahirlah metode terapi yang disebut dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu adalah apa? Yaitu komunikasi di mana memandang bahwa gangguan jiwa bersumber daripada kesalahan komunikasi ataupun pengungkapan diri yang tidak bisa diungkapkan oleh pasien. Kita tidak akan membahas tentang metode terapinya, karena itu adalah ahli psikologi ataupun profesional yang membahas
tentang metode tersebut, tapi kita akan bahas tentang wawasan tentang psikologi komunikasi. Dalam psikologi komunikasi ada dua dua sumber, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi tentang konsep diri. Yang kedua ada komunikasi interpersonal adalah komunikasi tentang hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan kekasih ataupun pacar. Itu yang disebut dengan konsep komunikasi interpersonal. Yang akan kita bahas adalah konsep komunikasi interpersonal. Nanti komunikasi interpersonal akan kita bahas di konten-konten selanjutnya. Apa itu komunikasi interpersonal? Ya, kita bahas dulu. Orang itu pasti punya hubungan dengan manusia-manusia yang lain. Apakah kita pernah merasakan ketika kita masuk sebuah kelompok ataupun sebuah organisasi ataupun seseorang, kita merasa bahwa mempunyai kesamaan nilai antara kelompok ataupun organisasi ataupun dengan orang tersebut. Ini yang dinamakan dengan internalisasi. Internalisasi adalah ketika kita menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya ataupun dimiliki oleh kita. Kita menerima gagasan, pikiran, atau anjuran orang lain karena gagasan, pikiran, atau anjuran tersebut berguna untuk memecahkan masalah. Inti daripada ketundukan ataupun kepatuhan adanya hukuman, punishment, ataupun reward. Ini menjerumus kepada macam behaviorisme yang dimana tokoh daripada macam behaviorisme yaitu Behavior Skinner, yang dimana ada punishment ataupun reward. Ini yang dicantumkan bahwasanya bakal menjadi berpengaruh terhadap kepribadian kita ketika kepatuhan dan ketundukan itu dilaksanakan. Kepatuhan dan ketundukan ternyata mempengaruhi daripada kepribadian kita. Karena kita mungkin takut dengan ganjaran daripada orang yang berpengaruh ataupun orang yang mempunyai kekuasaan, itu ternyata mempengaruhi daripada kepribadian kita. Yang mengambil daripada tingkah laku orang lain untuk membuat ataupun mendefinisikan terhadap tingkah laku kita sendiri. Artinya ya, kita mempunyai role model, kita mempunyai public figure yang kita sukai, yang kita cintai, sehingga membuat atau mendefinisikan diri kita sendiri. Artinya banyak yang menyerupai lah. Kita menyerupai tokoh-tokoh publik, misalkan kalau tokoh politik Gus Dur, ataupun tokoh-tokoh yang lainnya lah. Sehingga itu bisa membuat kita memirip-miripkan ataupun membuat kebiasaan kita terhadap role model tersebut. Ya misalkan Gus Dur yang saya suka ya, tokoh politik Gus Dur. Beliau suka baca buku ya, sehingga saya pun sedikit-sedikit untuk membaca buku. Ini membuat ataupun mendefinisikan tentang konsep diri. Mendefinisikan dirinya menyerupai kelompok ataupun orang tertentu, itu yang dinamakan dengan konsep diri. Konsep diri kita akan bahas di bab selanjutnya, karena konsep diri pun artinya sangat mempengaruhi terhadap kepribadian kita. Karena kan pembahasan hari ini adalah konsep daripada komunikasi interpersonal. Dan bab selanjutnya akan kita bahas tentang komunikasi intrapersonal, yang dimana ngomongin tentang konsep diri. Apakah konsep diri mempengaruhi daripada komunikasi kita ataupun kepribadian kita? Nanti akan kita bahas di konten-konten selanjutnya.